Hai adik-adik kelas 3, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, kami sudah memasuki subtema yang kedua. Pada pembelajaran yang kali ini, kita memasuki tema 1 subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran yang ke-1 ya. Adik-adik kelas 3 sudah siap? Yuk kita ikuti video ini sampai habis dan jangan di-skip. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah pada gambar di situ nampak pada saat masih kecil Udin masih belum bisa berjalan, bahkan Udin masih dalam gendongan ibunya. Pada gambar selanjutnya Udin mulai belajar untuk merangkak. Pada gambar berikutnya Udin mulai belajar berjalan. Perubahan yang dialami Udin bisa kamu ceritakan pada buku tulis kamu. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, perhatikan pada gambar ya. Saat ini Udin sudah kelas 3, kalau dulu Udin masih bayi. Perubahan-perubahan yang dialami Udin tersebut bisa kamu tuliskan pada buku tulis kamu. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Setelah itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Kegiatan tersebut bisa kamu tuliskan pada buku tulis kamu ya. Saat kecil itu kamu bisa mulai berjalan umur berapa, kamu berlatih berjalan umur berapa, pada saat itu kamu itu tingginya berapa, beratnya berapa, kamu bisa menceritakannya dengan menuliskannya pada buku tulis kamu. Kamu bisa bertanya kepada orang tuamu saat kamu masih kecil. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Sebelum kamu menanyakan kepada orang tuamu, kamu buatlah daftar pertanyaan. Misalnya, Pak atau Bu, usia berapa aku mulai belajar berjalan? Salah satu contohnya, Pak atau Bu, usia berapa aku mulai merangkak. Itu mungkin salah satu contohnya dari pertanyaan yang akan kamu ajukan kepada orang tuamu. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Jika kamu mengalami pertambahan berat badan dan tinggi badan, berarti kamu mengalami pertumbuhan. Kamu bisa mengingat-ingat, mungkin saat kamu kelas 1, hal yang bisa kamu ingat itu saat usia berapa. Mungkin kamu bisa mengingat-ingat saat kelas 1 berat badannya berapa, dan saat ini kamu kelas 3 beratnya sudah berapa. Jadi pastinya mengalami perubahan dong. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar.
Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah pada tangan saat menari. Itu gerakan pertama, yaitu mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri secara bergantian. Gerakan yang kedua, gerakan turunkan kedua tangan secara perlahan. Diturunkan sambil menggerakkan jari-jari menirukan air hujan. Gerakan yang ketiga, merentangkan kedua tangan ke samping lalu membengkokkan sehingga membentuk huruf O. Gerakan yang keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan yang kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasi dengan gerakan yang lemah sampai kuat. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang. Ikuti kegiatan sesuai instruksi guru atau temanmu dalam sebuah permainan. Berdasarkan pengalaman berlatih menari, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2653 ditambah 3302. Kamu bisa menuliskannya dengan cara disusun pendek ya, dengan cara pendek. Mulai dikerjakan dari belakang. 3 ditambah 2 5, 5 ditambah 0 5, 6 ditambah 3 9, 2 ditambah 3 5, sehingga 2653 ditambah 3302 adalah 5955. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kalau kamu masih ingat, pelajaran ini sudah pernah kalian terima pada saat kalian masih kelas 2 ya. Kamu perhatikan dari belakang. Kamu mengerjakannya dari belakang. Jika pada satuan kamu menemukan satuan itu melebihi 9, berarti sudah melewati puluhan. Kamu bisa menuliskannya satuan dan puluhannya menyimpannya pada atas angka puluhan, di atas angka puluhan. 1200, 1000-an, 200-an. 2900, 2000-an, 900-an.
sehingga kalau dijumlahkan menjadi 3 ribuan itu menjadi 3 ribuan. Kamu perhatikan yang ratusan. Di situ ada 200-an dan 900-an. Kalau dijumlah menjadi 11. Kamu gabungkan yang ratusan sebanyak 10 itu bisa diubah menjadi 1 ribuan. 10 ratusan kalau digabungkan menjadi 1 ribuan, sehingga pada ratusan sisanya masih 1. Pada ribuan tadi mendapatkan 1 ribuan lagi, dari 3 tadi menjadi 4 ribuan dan 1 ratusan, sehingga hasil akhirnya 4100. Perhatikan dengan cara lain. Di situ pada angka yang dilingkari garis biru 2 dan 9 itu kalau dijumlahkan menjadi 11, ditulis 1 satuan dan satu lagi kamu letakkan pada mohon maaf itu ratusan ya. 200 sama 900 itu kamu perhatikan, itu yang dilingkari itu kamu tuliskan 1 ratusan dan satunya lagi kamu letakkan di atas 1 ribuan. Jadi kalau dijumlahkan 1 tambah 1 tambah 2 sehingga 4100. Itu kalau dilakukan dengan cara pendek. Kamu bisa mengasah kemampuan kamu untuk menyelesaikan soal-soal penjumlahan berikut ya. Tuliskan soal tersebut pada buku tulis kamu dan silahkan dikerjakan. Selamat mencoba. Demikian tadi pembelajaran 1 sudah kalian selesaikan. Selamat dan sampai jumpa pada pembelajaran yang kedua ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.